Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saudara-saudara sekalian, berikut akan dijelaskan praktikum fisika untuk responsi yang pertama. Data mata kuliah ini, nama mata kuliah adalah praktikum fisika dengan kode mata kuliah MGF 103 1 SKS, jurusan Teknik Perminyakan, Teknik Geologi, Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi. Kemudian pelaksanaan bisa di semester gasal atau semester genap setiap tahun akademik. Dosen pengampu ada 3 orang tim teaching Laboratorium Fisika FTI, yaitu Dr. Andes Bambang Kholis SMSC, kemudian Insinyur Harumi Yuniarti MSc IPM, kemudian yang ketiga adalah Dr. Andes Muhammad Najih MSc. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya dibantu oleh cukup banyak asisten laboratorium, yaitu dari mahasiswa semester 4 ke atas, bisa berasal dari mahasiswa Fakultas Teknologi Industri, bisa dari Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi. Yang tugasnya adalah membantu pelaksanaan praktikum, kemudian koreksi laporan mahasiswa atau praktikan yang telah menyerahkan laporan praktikumnya. Kemudian seorang teknisi atau laboratorium, yaitu Saudara Beni Wahyuni SSI, dengan tugas antara lain adalah menyiapkan peralatan praktikum, kemudian menangani kerusakan-kerusakan yang terjadi pada peralatan praktikum. Kemudian administrasi Saudara Hedi Sulistyo dengan tugas antara lain adalah surat menyurat administrasi laboratorium, kemudian merekap data-data nilai praktikum dari semua mahasiswa yang telah melakukan praktikum. Organisasi Laboratorium Fisika, seperti pada caption berikut ini, Kepala Laboratorium adalah Saudara Dr. Andes Bambang Kholis SMSC, kemudian koordinator praktikumnya adalah Saudara Insinyur Harumi Yuniarti MSc IPM, kemudian Kepala Praktikum Saudara Dr. Andes Muhammad Najih MSc, dibantu dengan seorang teknisi atau laboran, yaitu Saudara Beni Wahyuni SSI, kemudian ada satu orang tenaga administrasi, yaitu Saudara Hedi Sulistyo. Dalam pelaksanaan praktikumnya dibantu oleh cukup banyak asisten. Asisten laboratorium fisika berasal dari berbagai prodi di bawah Fakultas Teknologi Industri maupun di bawah Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi. Setiap mata kuliah memiliki capaian pembelajaran yang mendukung capaian pembelajaran di tingkat prodi masing-masing. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL untuk mata kuliah ini adalah yang pertama CP1, yaitu bahwa mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa atau engineering fundamentals, sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem terintegrasi. Kemudian CPKU 4, ya, kalau P itu pengetahuan, kalau K itu kerjasama. Jadi CP pengetahuan dan CPKU 4, mahasiswa mampu melakukan kerjasama secara efektif dalam sebuah kelompok kerja, baik secara internal maupun eksternal, lintas disiplin dan lintas budaya. Nah, sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat dengan CPMK, untuk mata kuliah praktikum fisika ini ada 5 CPMK. CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep teoritis sains alam untuk penggunaan alat-alat praktikum, menggunakan dan menentukan nilai ketidakpastian pengukuran dan menjabarkan perambatan ketidakpastian pengukuran. Kemudian CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep teoritis sains alam serta bekerja sama dalam satu regu untuk melakukan praktikum bidang mekanika meliputi rapat massa zat cair dan kekentalan zat cair. Kemudian CPMK yang ketiga adalah bahwa mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep teoritis sains alam serta bekerja sama dalam satu regu untuk melakukan praktikum bidang listrik dan magnet meliputi jembatan Weston, karakteristik lampu pijar, dan tara kalor listrik. Capaian pembelajaran yang keempat adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep teoritis sains alam serta bekerja sama dalam satu regu untuk melakukan praktikum bidang termofisika
meliputi muai panjang batang logam dan tara kalor mekanik. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah yang kelima adalah bahwa mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep teoritis sains alam serta bekerja sama dalam satu regu untuk melakukan praktikum bidang gelombang dan bunyi meliputi cepat lambat suara di udara dan resonansi suara. Pelaksanaan praktikum itu diperlukan 14 minggu dengan tabel seperti berikut ini. Jadi kolom pertama urutan nomor, kemudian ini minggu yang jadi minggu yang pertama sampai dengan yang ke-14, kemudian kegiatannya di kolom yang ketiga, sedangkan keterangan kegiatannya di kolom yang keempat. Minggu yang pertama itu materinya adalah responsi ke-1 yang telah dijelaskan saat ini, yaitu pembahasan mata kuliah dan tata tertib praktikum fisika. Kemudian minggu yang kedua adalah responsi yang kedua dengan materi teori pemakaian alat-alat praktikum. Kemudian respons yang ketiga pada minggu yang ketiga yaitu teori ketidakpastian dan pengolahan data-data praktikum. Kemudian minggu yang keempat pelaksanaan ujian tengah semester atau UTS untuk mata kuliah praktikum fisika dengan bahan UTS adalah materi responsi, terutama untuk responsi yang kedua dan ketiga, yaitu teori pemakaian alat-alat praktikum dan teori ketidakpastian serta pengolahan data praktikum. Nah, itu sifatnya teoritis. Sedangkan minggu yang kelima sampai dengan ke-12 selama 8 minggu berturut-turut itu adalah pelaksanaan praktikum yaitu di laboratorium. Nah, tetapi kalau kondisinya tidak memungkinkan di laboratorium, maka pelaksanaan praktikum pun juga dilakukan secara daring. Bisa melalui Google Meet, bisa melalui PPDT atau Zoom, kemudian dibantu dengan media untuk administrasinya yaitu dengan menggunakan Google Classroom. Itu kalau dilakukan secara daring. Nah, kemudian minggu yang ke-13 adalah praktikum susulan, itu bagi mahasiswa yang di antara minggu-minggu praktikum reguler ini ada yang berhalangan, yaitu pada minggu yang ke-13 itu bisa dilakukan secara daring kalau kondisi sekarang, kalau pada kondisi normal tentu saja dilakukan di laboratorium. Kemudian pada minggu yang ke-14 adalah ujian akhir semester, yaitu dengan bahan UAS materi praktikum, yaitu percobaan yang pertama sampai ke-8 atau minggu ke-5 sampai 12 materi praktikum ini dipakai sebagai bahan untuk UAS. Nah, syarat mahasiswa bisa mengikuti UAS itu kalau sudah tuntas 8 percobaan dan menyerahkan semua laporannya. Materi praktikum untuk Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi yaitu yang pertama M2 rapat massa zat cair, kemudian yang kedua M5 kekentalan minyak pelumas mesin, M itu kode mekanika ya, kemudian L ini kode listrik, kemudian P itu kode panas atau termofisika dan B adalah kode gelombang bunyi. Nah, tadi lanjut yang ketiga adalah L1 jembatan Weston. Kemudian yang keempat adalah L2 karakteristik lampu pijar. Kemudian yang kelima adalah tara kalor listrik. Kemudian yang keenam P3B ini tentang termofisika, koefisien muai panjang logam. Kemudian P7B minggu yang ke-7 yaitu tara kalor mekanik. Dan yang terakhir praktikum yang ke-8 adalah B1 resonansi suara. Nah, ini semuanya dalam bentuk praktikum yang dilakukan di laboratorium fisika dalam kondisi normal. Tapi selama ada pandemi COVID-19, maka pelaksanaan praktikum ini pun juga dilakukan secara daring, seperti tadi yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi tim laboratorium fisika telah menyiapkan video praktikumnya, kemudian tugas-tugas itu dikerjakan melalui penjelasan yang ada dalam video yang nanti akan diupload, baik di Google Classroom maupun di YouTube. Nah, komponen nilai dan nilai akhir dari mata kuliah ini yaitu dari ujian tengah semester UTS yang dilaksanakan pada minggu keempat tadi dengan bobot 20% itu dilakukan oleh tim dosen. Demikian juga dalam penilaiannya oleh tim teaching. Kemudian yang kedua adalah rata-rata nilai praktikum ada 8 nomor percobaan. Nah, ini dilakukan oleh asisten atau asisten yang akan menilai dengan bobot total sebesar 60%. Kemudian ujian akhir praktikum dengan bahan 8 percobaan praktikum ini dengan bobot 20%, ini yang menilai adalah tim dosen atau tim teaching laboratorium fisika.
Nah, dari 3 komponen ini kalau kita jumlahkan 100%, jika mahasiswa atau praktikan mendapatkan nilai total lebih besar atau sama dengan 80, maka nilainya adalah A. Kemudian antara 77 sampai 79,9 adalah A minus, antara 74 sampai 76,9 adalah B plus, antara 68 sampai 73,9 adalah B, antara 62 sampai 67,9 adalah C plus, antara 56 sampai 61,9 adalah C, antara 45 sampai 55,9 adalah D, dan lebih kecil dari 45 adalah E. Nah, ini adalah nilai yang akan kita dapatkan atau didapatkan oleh praktikan dari 3 komponen setelah dijumlahkan. Nah, yang dinyatakan lulus adalah nilai dari A sampai C. Nah, kemudian D dan E ini tidak lulus, jadi harus mengulang kembali pada semester selanjutnya atau tahun akademik selanjutnya. Nah, nilai secara kualitatif ini kalau dinyatakan dengan nilai angka, itu terkait dengan indeks prestasi mata kuliah maupun semester, itu nilai A itu setara dengan 4,0, kemudian A minus itu 3,75, B plus itu 3,5, B adalah 3,0, C plus adalah 2,5, dan C 2,0. Sedangkan D 1,0 dan E 0. Nah, ini adalah konversi antara nilai kualitatif dengan nilai angka yang nanti dipakai untuk menghitung indeks prestasi akademik. Praktikum secara daring dengan kondisi yang sekarang ini. Nah, ini digambarkan dalam tabel berikut ini. Jadi ini nomor urutannya, kemudian ini minggu yang kemudian kegiatannya, kemudian ini pelaksanaan atau media yang dipakai. Jadi ketika responsi 1, 2, 3 ini 3 minggu pertama, itu media yang digunakan adalah bisa melalui Zoom atau bisa melalui PDT Universitas Trisakti, bisa melalui Google Meet atau juga dibantu dengan YouTube. Nah, kemudian untuk datanya di Google Classroom. Nah, kemudian pada minggu yang keempat untuk UTS itu kita menggunakan media Google Classroom, jadi tidak ada tutorial. Jadi setiap peserta atau praktikan itu tinggal download saja dari materi ujian yang sudah diupload atau dipost pada Google Classroom, kemudian dikerjakan dan diupload jawabannya. Kemudian pada minggu ke-5 sampai 12 tadi pelaksanaan praktikum ini kita melalui Google Classroom dan YouTube. Jadi nanti praktikan atau mahasiswa itu tidak ada tutorial tapi cukup download dari film atau video yang sudah diupload baik di Google Classroom maupun YouTube, diikuti kemudian dikerjakan perintah atau tugas-tugas dari video yang telah disiapkan. Kemudian praktikum susulan juga seperti itu. Kemudian yang ke-14 adalah UAS. Nah, UAS ini kita menggunakan media Google Classroom sama dengan UTS, yaitu tidak perlu tutorial, tapi mahasiswa cukup mendownload saja materi UAS, kemudian dalam waktu yang telah ditentukan harus sudah selesai diupload pada Google Classroom. Nah, itu adalah pelaksanaan UAS. Demikian saudara-saudara sekalian, penjelasan praktikum fisika untuk respons yang pertama ini. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan bisa dipahami sebagai gambaran apa yang harus dipersiapkan untuk pelaksanaan praktikum semester ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.